Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Kartika Sari. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang yang telah saya alami. Hampir 2 tahun kita di rumah saja ya. Pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu yang ada di medsos maupun yang ada di sekitar kita. Nah, kebanyakan memang banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di media sosial, baik itu yang dilakukan oleh influencer maupun orang-orang biasa yang bermedia sosial. Nah, sebenarnya dalam bermedia sosial pun itu tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan di masyarakat, yaitu beberapa aspek-aspek yang harus kita taati. Aspek-aspek itu biasanya berupa kaidah-kaidah yang juga. Nah, beberapa kaidah-kaidah ataupun aspek-aspek yang ada di media sosial itu contohnya adalah kaidah kesopanan, yang dimana memang kita itu dituntut untuk sopan di dalam bermedia sosial, baik itu ketika berkomentar, ucapan kita juga harus sopan. Dan kemudian memang kalau kita tidak suka ya kita cukup skip ataupun kita tidak memfollow beberapa influencer ataupun orang yang kita tidak sukai, karena memang kalau kita benci ataupun kita tidak suka pastinya nanti akan berkatanya tidak sopan dan lain-lain. Jadi sebaiknya kita tidak usah memfollow ataupun melihat orang-orang yang memang kita tidak sukai, ataupun melihat orang-orang yang memang kita tidak sukai. Nah, banyak sekali orang-orang yang melupakan kaidah-kaidah kesopanan ini dengan berkata seperti mengejek ataupun menjelek-jelekkan seperti itu. Nah, pastinya dia juga pasti akan berdampak kepada dirinya, tidak berdampak kepada yang dikomentari buruk, yang mungkin berdampak tapi tidak terlalu begitu ya. Mungkin dia yang berkomentar ini nantinya akan dibully ataupun juga dijelekkan oleh fans yang dia jelek-jelekan itu. Jadi sebaiknya tidak usahlah berkomentar buruk seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga kaidah kesusilaan. Nah, yang dimana ini biasanya kita sendiri ini dituntut untuk dalam mempost ataupun membuat story dan lain-lain itu harus sesuai dengan apa ya. Walaupun memang kita itu berhak untuk post apa yang kita inginkan, tetapi di dalam bermedia sosial kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Dan juga memang lebih baik juga kalau kita mempost itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita juga kalau memang tidak suka dengan orang lain, kita juga menghormatilah apa yang orang lain posting, itu kan juga hak mereka. Jadi kita sopan dan juga tidak berbuat yang tidak senonoh ataupun mempost foto-foto yang kayaknya tidak sopan lah kalau dipost di sosial media. Kita juga dalam bermedsos kita juga bisa membantu. Sekarang kan juga banyak sekali penggalangan-penggalangan dana orang-orang yang membutuhkan yang dilakukan influencer, juga dilakukan oleh sebuah organisasi-organisasi kemanusiaan. Kita juga bisa membantu sesama di dalam bermedsos. Nah, jika misalnya kita mempost foto yang tidak senonoh ataupun memberikan komentar yang jelek, pastinya kita sendiri juga yang akan kena dampaknya. Jadi sebaiknya kita bersikap pandai lah sebagai orang yang bersosmed. Nah, selanjutnya adalah kaidah kepercayaan, yang dimana ketika kita bersosmed kan biasanya kita menyantumkan quotes ataupun caption seperti itu. Biasanya kita lupa ya memberikan ini sumbernya dari mana. Jadi sebaiknya kita memberikan sumber, dan juga ketika kita mengupload sesuatu biasanya kita lupa karena itu adalah hak orang lain. Jadi kita ketika upload YouTube atau apa, kita jangan lupa memberikan ini sumbernya dari mana. Nah, jika mungkin kita upload YouTube ataupun di Instagram kita lupa, biasanya kita kena copyright, yang kena imbasnya kan juga kita sendiri. Jadi sebaiknya kita memberikan sumber yang kita pakai di dalam postingan kita. Yang terakhir ada kaidah hukum, yang dimana memang dalam bermedsos itu juga dinaungi oleh
hukum itu sendiri yang biasa kita kenal dengan UU ITE. Jadi misalnya ada orang lain yang tidak terima atau tidak suka dengan apa yang kita komentarkan atau yang kita tanggapi, itu ada naungan hukumnya, dan si orang yang merasa dirugikan itu bisa melaporkan kejadian-kejadian itu seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain. Itu kan ada naungannya namanya UU ITE. Jadi jika seseorang yang melanggar ataupun bersikap seperti itu, maka si yang dirugikan ini bisa melaporkan kepada pihak hukum. Jadi sebaiknya kita itu berhati-hati dalam berbicara, seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri ketika bersosmed, sebaiknya memang kita bersikap hati-hati ya. Kalau memang kita tidak suka, kalau saya sendiri itu saya tidak menonton ataupun ya skip lah. Jangan sampai misalnya kita tidak suka tapi tetap kita nonton, nantinya kita dislike dan lain-lain. Itu kan juga kasihan ya yang membuat ataupun membuat konten. Dan juga memang saya sendiri jarang ya memfollow artis-artis yang memang kurang bermanfaat bagi saya, karena nantinya kalau kita tidak suka pasti kita akan menimbulkan hasrat ingin berkomentar buruk ataupun dan lain-lain, dosa di kita dan juga kasihan juga kepada orang-orang yang membuat konten. Jadi buat teman-teman yang melihat video saya ini, marilah kita kalau kita bersosmed kita berbuat baik. Kalau kita tidak bisa berbuat baik untuk lain, ya setidaknya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Dengan apa? Dengan tidak berkomentar buruk dan juga pintar dan pandai ketika bersosmed. Baik-baik kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian yang bisa saya bagi mengenai beberapa kaidah-kaidah dalam bersosial media. Semoga yang menonton bisa mengambil manfaatlah dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.